Selamat pagi pemirsa. Salah satu masalah pelik yang tidak kunjung bisa segera diatasi di negeri ini adalah stabilisasi harga komoditas strategis. Harga pangan dan komoditas pokok memang stabil, tapi stabil tinggi. Meskipun momentum Idul Adha telah berlalu, laju kenaikan harga komoditas strategis itu tetap konsisten naik. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia edisi hari ini Rabu 19 Juni 2024 dengan tema Cemas Harga Pangan Tancap Gas bersama saya Luna Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Aris Fadilah. Bung Aris, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Kita harus mengurangi makan kelihatannya karena harga bahan pangan terus-terusan naik. Tapi sebelum kita bahas bagaimana kita meminimalkan kecemasan harga pangan yang terus naik, kita akan lihat dulu Bung Aris dan pemirsa beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini headline Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda pemirsa. Jerat bandar pakai TPPU. Ini maksudnya bandar judi online. Betul. Yang dijerat menggunakan tindak pidana pencucian uang. Pertanyaan besarnya adalah apakah semudah itu? Lalu apakah bandarnya ada di Indonesia semua, Bung Aris? Bagaimana? Ya, selain pangan, ini juga salah satu yang membuat kita cemas ya. Akhir-akhir ini soal judi online. Laporan terbaru PPATK menyebut 3,2 juta warga negara Indonesia bermain judi online. Dari pengemis sampai aparat, ya kan? Ini sangat mencemaskan dan Presiden sudah mengeluarkan Satgas ya untuk judi online. Kalau tidak mau dibilang terlambat, ya terlambat sebenarnya ya. Tapi oke lah. Sekarang kan tinggal ditunggu bagaimana kerja Satgas ini seperti apa. Ini kan harus progresif ya. Jangan lagi pakai aturan-aturan yang istilahnya birokratis, harus progresif. Ada pencegahan dan ada penindakan kan dalam Satgas itu. Dan yang terbaru adalah soal bagaimana menjerat bandar-bandar ini dengan tindak pidana pencucian uang. Kalau dalam istilah keuangan, bisnis keuangan ada know your customers ya. Jadi harus dilacak betul KYC. Siapa nasabah itu kan. Dari mana uangnya, kemana aliran uangnya, itu yang harus. Salah satu juga dari laporan PPATK ini kan aliran dana terdeteksi mengalir ke 20 negara. Nah itu juga. Itu bandarnya ada di luar. Bagaimana ini? Ini yang perlu diselesaikan oleh Satgas. Bagaimana menjerat bandar yang ada di luar. Kerjasama dengan pihak Interpol, dengan negara lain. Betul. Itu saya kira. Dan juga mungkin untuk mengurangi minat orang ya. Harus juga mungkin adalah edukasi. Edukasi betul. Bahwa judi online ini tidak ada untungnya. Jadi lebih baik tidak usah dikerjakan sama sekali. Betul. Belum lama kita lihat ada video seorang ayah yang menjadikan judi online sebagai mata pencarian untuk menghidupi keluarganya kan. Ini kan luar biasa gitu loh. Padahal harus diberi pemahaman bahwa judi online itu dimainkan oleh robot gitu. Dan itu bisa diakalin bahwa nggak akan pernah menang. Sesekali menang untuk membuat penasaran. Betul. Tapi akhirnya pasti kalah. Tidak ada yang menang. Bahaya kalau ada sampai warga negara menjadikan judi online untuk mata pencaharian kan. Oke. Kita harap yang dilakukan pemerintah lewat Satgas anti judi online ini efektif ya. Supaya kita juga terbebas. Harus ada langkah yang progresif. Benar. Apa yang harus dilakukan. Oke. Kita tinggalkan berita yang membuat kita cemas itu ke berita cemas berikutnya nih Bung Aris. Penuh kecemasan sepertinya. Iya, tapi ini untuk dunia usaha yang sebetulnya juga pasti berdampak kepada kehidupan kita. Kalaupun kita bukan pengusaha, kita konsumen. Dunia usaha ketar-ketir ini terkait dengan nilai tukar rupiah ya. Betul. Di 16.300 dan sempat menyentuh 16.400. Lah itu. Ini bagaimana nih Bung Aris? Ya, ini kan perlu ada intervensi pemerintah mungkin ya. 16.400 ini mungkin terburuk sejak
2020 mungkin ya. COVID, ya. Awal COVID 16.400. Bahkan sebagian pengamat memprediksi bisa menyentuh 16.500. Iya. Ya kan? Kalau itu yang terjadi, kemungkinan kan bisa saja Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunganya ya kan? Untuk meredam. Untuk meredam. Kita tahu jika suku bunga naik, dampaknya secara ekonomi, bunga pinjaman naik, betul, harga naik, banyak yang akan naik, dan itu dampaknya ke masyarakat, ke kita semua. Dan itu yang harus diprediksi, diantisipasi oleh pemerintah. Biaya impor bahan baku meningkat, biaya non produksi logistik, tekanan pada margin keuntungan segala macam. Produk-produk yang bahan bakunya impor itu akan berat sekali. Minuman, makanannya, beberapa makanan kita gandum, mie instan. Nah itu dia. Siap-siap yang makan mie instan harus merogoh kocek lebih dalam atau menghentikan kebiasaannya makan mie instan ya. Kita berharap sebetulnya pemerintah benar-benar fokus nih kepada pengendalian harga dan juga mungkin terkait dengan pasokan dolar ya Bung Aris ya. Karena ya namanya harga kan supply dan demand. Kita tahu bahwa banyak eksportir yang mendapat dolar. Harapannya sih devisa hasil ekspor yang sudah diwajibkan ada di Indonesia benar-benar efektif supaya kemudian supply dolarnya bertambah. Kita harap di kondisi seperti ini juga jangan ada yang spekulasi ya Bung Aris ya. Itu dia. Beberapa teman bertanya, wah ini waktunya beli dolar. Saya bilang enggak, kalau kamu sudah punya dolar, waktunya jual, saya bilang begitu. Kita harap tidak perlu lagi spekulasi dan kita harap kondisi terutama geopolitik juga bisa lebih tenang. Kita ke berita selanjutnya di halaman 3 pemirsa dan Bung Aris di kolom politik dan hukum. Ini juga isu belakangan ya yang kita dengar ya soal reshuffle kabinet. Perombakan kabinet untuk konsolidasi kekuasaan. Ini kan kekuasaannya tinggal berapa bulan lagi ya? Ini sekarang bulan 6, bulan 10, 4 bulan lagi. Apa yang mau dikonsolidasi nih Bung Aris? Itu bahayanya ya. Belakangan ini muncul lagi isu reshuffle. Dan kalau reshuffle di ujung masa pemerintahan, orang pasti berpikir bahwa ini bersifat politis. Bisa jadi yang diganti adalah menteri-menteri dari partai politik kan. Kita tahu PDIP dengan Jokowi seperti apa, ya kan? Kalau Jokowi sampai mengganti menteri-menteri PDIP mungkin itu kan semakin terang benderang bahwa ada perseteruan di antara mereka. Mempertegas ya? Mempertegas, dan itu menurut saya sih bahaya ya di ujung masa pemerintahan ini. Apalagi tadi kita sebelumnya bahas soal ada hal-hal yang lebih urgent untuk ditangani pemerintah dibanding soal kekuasaan. Tapi kita tahu bahwa sebentar lagi akan ada pilkada. Pilkada di DKI rasanya sudah seperti pilpres, ya kan? Jangan sampai ini justru lebih menyedot perhatian pemerintah dibandingkan yang tadi kita sebut soal melemahnya rupiah, soal harga pangan. Itu. Karena itu lebih signifikan terasa kepada kita rakyat. Betul. Dan kita harap juga benar yang dikatakan Bung Aris, bahwa fokus pemerintah jangan ke politik melulu. Betul. Ada teman saya yang bertanya kepada saya, Bung Aris, ini sebenarnya pemilunya sudah selesai atau belum sih? Saya bilang kan masih ada pilkada. Iya, tapi kok ini fokusnya ke politik terus. Kita kapan diurusin? Ini teman ini pengusaha. Saya bilang ya bersabarlah dan berdoalah lebih banyak. Saya bilang begitu Bung Aris. Baik, kita harapkan kalau memang terjadi reshuffle kabinet, memang untuk kerja kabinet yang lebih baik. Jangan hanya melulu soal politik. Kita ke editorial pemirsa dan Bung Aris. Pada pagi ini diberi judul Cemas Harga Pangan Tancap Gas. Maksudnya ini harga pangannya naik terus, tapi kita merasa bahwa masih relatif aman. Masalahnya kita memang masih aman atau seperti apa pesan editorial ini, Bung Aris? Ya, kita pernah di forum ini juga membicarakan soal harga pangan, ya kan? Itu jauh sebelum Idul Adha. Idul Adha naik itu wajar lah ya, hari besar tapi setelah itu kok tidak turun. Ya kan? Jadi makanya ada istilah stabil tinggi, stabil mahal ya. Stabil mahal. Itu kan bahaya di tengah suasana kondisi ekonomi yang tadi kita sebut soal
dolar, rupiah terus melemah. Ini kan daya beli masyarakat terus menurun. Ini yang harus jadi fokus pemerintah, bagaimana intervensi langsung yang bisa dilakukan untuk harga pangan. Produk-produk apa yang bisa diintervensi secara langsung untuk harganya tidak terus meningkat. Tadi di berita di headline sebelum kita masuk ke perbincangan, Presiden sudah mengingatkan soal neraka iklim. Ancaman cuaca Jangan hanya memberikan peringatan seperti itu gitu. Apa selanjutnya? Tindakan nyatanya apa? Apa tindakan nyatanya? Apa instruksi langsungnya kepada menteri-menteri terkait? Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian. Seperti apa? Jangka pendeknya seperti apa? Jangka panjangnya seperti apa? Itu 2025 tadi kan. Diperkirakan kalau tidak ditangani dengan baik, bisa terjadi kelaparan di dunia ini. Suhu panas yang begitu rupa ya. Betul. Ini memang kembali lagi bertanya soal harga pangan ini, saya juga lagi berpikir-pikir, kan kita sudah punya Badan Pangan Nasional ya. Betul. Yang tadinya diharapkan dengan adanya itu maka bisa mengkoordinir Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan lembaga-lembaga terkait. Tapi kelihatannya harga masih belum bisa terkendali juga. Betul. Dan di dalam editorial dikatakan Menteri Perdagangan merespons dengan santai. Tidak bisa lagi santai sekarang. Itu dia. Kan? Nah itu pertanyaannya, apakah kemudian memang kemahalan bahan pangan ini hanya dirasakan rakyat atau juga menteri-menteri pemerintah juga ikut merasakannya, atau memang jauh dari mereka? Kita akan bahas, Bung Aris dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Cemas harga pangan tancap gas. Cemas harga pangan tancap gas. Salah satu masalah pelik nan tak kunjung bisa segera diatasi di negeri ini ialah stabilisasi harga komoditas strategis. Harga pangan dan komoditas pokok memang stabil, tapi stabil tinggi. Meskipun momentum Idul Adha telah berlalu, laju kenaikan harga komoditas strategis itu tetap konsisten naik. Padahal semestinya ketika permintaan sudah turun akan berbanding lurus dengan turunnya harga. Tetapi fenomena harga bahan pokok bertahan tinggi di sejumlah daerah di tanah air tetap terjadi. Misalnya, harga cabai keriting yang tembus Rp100.000 per kilogram dan bertahan hingga usai Idul Adha di sebuah tempat sentra pertanian di Bengkulu. Kenaikan harga cabai juga terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat. Harga komoditas itu naik karena tingginya permintaan masyarakat. Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada produk pangan hortikultura, tetapi juga pada pangan hewani. Di Aceh, harga ayam kampung atau ayam lokal melambung tinggi. Di pasar ayam Pantai Teungo, Kota Sigli, Kabupaten Pidi misalnya, harga seekor ayam kampung dewasa berbobot 2 kg dibanderol Rp150.000 dari sebelumnya Rp100.000. Rakyat tentu berharap pemerintah segera melakukan langkah-langkah cepat dan efektif sehingga harga segera bisa dikendalikan. Tanpa intervensi pemerintah, maka melambungnya harga bahan pokok akan semakin menggerus daya beli rakyat. Pasalnya, tekanan ekonomi ke depan bakal diprediksi semakin berat. Nilai tukar rupiah dalam tren pelemahan sehingga melampaui Rp6.400 per dolar Amerika Serikat di pasar. Dampaknya, harga barang impor ataupun barang produksi dalam negeri beresiko terkerek naik. Berbagai permasalahan itu pun berpotensi makin menekan daya beli masyarakat karena kantong rakyat makin kempis. Sebab pelemahan nilai tukar rupiah bisa membuat barang-barang di dalam negeri makin mahal, seperti barang yang diproduksi di dalam negeri namun bahan bakunya berasal dari impor. Belum lagi situasi ekonomi global yang oleh banyak pakar masih diperkirakan suram hingga tahun depan. Tingginya suku bunga karena inflasi belum mereda pada saat ini juga membuat ekonomi Indonesia dalam ancaman. Situasi ekonomi yang ada saat ini cukup memberikan kecemasan bagi berbagai pihak. Bila kondisi ini terus berlanjut, maka beragam dampak buruk bisa menghantam Indonesia, mulai dari ancaman pemutusan hubungan kerja hingga daya beli yang terus tergerus melemah dan akhirnya lunglai.
Kedepan, pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan harus berada di garda terdepan untuk mengantisipasi risiko gejolak harga pangan dan komoditas strategis ini. Perlu kerja ekstra untuk mencari solusi menurunkan harga-harga. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, tidak boleh merespons santai kenaikan harga-harga pangan ini. Alih-alih menghibur diri dengan mengatakan harga telur masih stabil, bahkan mestinya bisa naik lagi, biar peternak untung. Mendak mestinya lebih fokus mengamankan harga-harga yang terus menggerus daya beli ini. Lakukan langkah konkret untuk menurunkan harga, setidaknya untuk komoditas yang dapat diintervensi. Selain itu, pemerintah harus benar-benar memastikan jalur distribusi petani ke pedagang lancar dan nihil permainan tengkulak. Yang tidak lupa tentu kebijakan jangka panjang untuk mengantisipasi perubahan iklim. Sebagaimana diperingatkan Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia bakal menghadapi neraka iklim, kekeringan yang panjang. Tanpa aksi tangkas nan cerdas, publik bakal terus cemas dan lemas. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bung Aris, kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan ekonom senior dari Indef, Bustanul Arifin. Prof. Bustanul, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Aris. Pagi Bung. Prof. Inul, kalau saya saya sedang lihat situs Badan Pangan Nasional. Ini harga bahan pangan yang dikutip itu hampir semuanya naik ya. Beras premium ini naik Rp440, hampir 3%. Beras medium naik hampir 1%. Kemudian kedelai impor itu naiknya 2% lebih. Kemudian bawang merah naik 1%. Bawang putih bonggol naik 1%. Cabai merah keriting yang turun tipis 0,03%. Lalu kita lihat juga daging sapi naik 3%, daging ayam ras naik 8%, telur ayam ras naik 6,5%, gula konsumsi naik 1,4%, minyak goreng kemasan sederhana itu naik hampir 7%, dan tepung terigu curah itu naik hampir 2%. Yang turun minyak goreng curah 1,6%. Pertanyaannya, apakah ini harga-harga bahan pangan yang mahal ini, Mas Bustanul, akan kita lihat katakanlah sampai akhir tahun, atau memang akan mungkin turun dalam waktu tidak lama lagi? Bagaimana, Mas? Baik, setiap komoditas memiliki karakter masing-masing. Agak berat untuk dipukul rata. Kalau beras, baik beras premium dan medium, catatan saya juga naik, bahkan Juli masih naik. Tapi kemungkinan Agustus beras itu baik premium maupun medium kemungkinan turun, setidaknya datar. Karena apa? Karena neraca bulanannya sekarang sedang merah, Bung Leo ya, Bung Aris ya. Jadi Juni, Juli ini neraca bulanan beras itu merah. Baru nanti Agustus hijau. Itu yang diperkirakan dengan potensi produksi bulanan yang diamati, diobservasi oleh teman-teman BPS setiap akhir tahun ya. Setiap akhir bulan seterusnya. Lalu dikurangi dengan estimasi konsumsi, kira-kira seperti itu. Tentu saja per detail, per minggu, per hari pasti fluktuatif ya. Tapi yang saya sampaikan tadi average bulanan. Dan minyak goreng terutama yang curah yang tidak bermerek, saya cek memang turun. Itu sehubungan dengan harga di TBS-nya agak turun sedikit, sebetulnya nggak turun-turun banyak, secara umum masih tinggi ya. Kemudian yang musiman itu cabai rawit ya, cabai rawit, kemudian cabai keriting yang sebelumnya kita paham sekarang masih kemarau, tapi kemaraunya ini Bung Leo kemarau basah. Ya, kemarau basah ini kemungkinan panen pun ada, tapi biasanya tidak bagus kualitasnya, sehingga secara umum supply yang ditawarkan ke pasar
berkurang sehingga dia harga naik. Saya tidak melihat yang turun, yang turun itu tadi cuma minyak goreng ya, yang saya juga melihat panel dari Badan Pangan, saya cek juga dari panel PIHPS itu nggak jauh-jauh berbeda. PIHPS adalah Pusat Informasi Harga Pangan Strategis yang dipublikasi oleh Bank Indonesia untuk tujuan pengendalian inflasi mereka ya. Dan kira-kira begitu karakternya Bung Leo. Mungkin saya ditanya sama teman media juga, emangnya nggak ada gunanya HPP Pak katanya, HET, harga eceran tertinggi sama HPP. Sebetulnya tujuannya agak beda. Jadi kita itu tidak mampu mengenforce 100% ya, karena memang awalnya HET itu hanyalah untuk harga acuan. Baik. Apakah berguna apa tidak berguna, kita sudah sering-sering rapat. Kalau saya katakan kalau yang premium lepas aja lah, nggak ada gunanya gitu kan. Kalau yang medium mungkin boleh lah, karena yang medium itu ingat pada bulan Februari pokoknya sebelum pemilu lah. Itu tiba-tiba harga beras itu hilang di pasar, tapi sebetulnya yang hilang adalah di pasar modern, di retail modern. Prof. Inul, maaf ini saya potong. Kalau kita tadi dengar di dalam headline news jam 7, Presiden sudah mengingatkan juga ancaman suhu panas ya. Ini kan sesuatu yang juga harus diantisipasi, kita merasakan sekarang ini. Nah, kalau kita melihat ancaman ini, kira-kira soal beras, kan kita tahun lalu mengimpor paling banyak ya sepanjang sejarah ada Republik ini. Apakah kemudian seperti yang Anda perkirakan itu akan terjadi, harga beras bisa turun? Atau memang karena ancaman panas itu yang ekstrim, maka kita mungkin tidak melihat harga beras akan turun signifikan, Prof. Inul? Baik, sebetulnya saya kasih klarifikasi sedikit ya. Pak Presiden menyampaikan pada pidato Rakornas Inflasi Jumat lalu kalau tidak salah ya. Iya, betul. Referensinya adalah pada saat ramalan secara umum, secara global. Average rata-rata suhu naik 1 sampai 2 derajat itu cukup besar ya, rata-rata. Tapi kalau dilihat tahunan, Bung Leo, tahun ini sebaliknya justru yang terjadi. Tahun ini average-nya itu malah basah. Jadi saya sudah cek beberapa situs kredibel ya, baik dari IRI di Kolombia maupun dari NOEE gitu. Di Kolombia itu secara reguler menambahkan peluang La Nina dan El Nino. Peluang La Nina tahun ini itu 70% ke atas. El Nino-nya malah rendah, 1,5 sampai 5 maksimal sudah sampai 10%. Artinya tahun ini sangat mungkin kemaraunya basah. Sehingga tadi jika BPS menyampaikan Agustus mungkin datar atau paling bisa turun, sangat mungkin terjadi. Tapi lebih dari itu, forecast kita tidak terlalu bagus. Mas Inul, maksimal forecast itu 6 bulan. Pertanyaan terakhir saya, Mas Inul, kita melihat harga pangan yang masih mahal ini akan berakhir sebelum akhir tahun ini atau seperti apa? Kita masih akan cemas atau memang tidak lama lagi kita akan tenang? Intinya seperti itu. Bagaimana, Prof. Inul? Saya menduga tahun ini tidak seburuk tahun lalu. Itu analisis saya ya. Kalau tahun lalu memang parah ya. Tapi saya melihat ada antisipasi impor walaupun tidak dirilis. Kira-kira mirip strategi yang dilakukan oleh BI. Jika ada gangguan rupiah, setidaknya pasokan itu lebih dari 20 hari. Atau kira-kira begitu. Kalau kurang dari 20 hari, 20 hari itu patokannya gini, sebulan itu kita impor makan 2,5 juta ton. Kalau kita stoknya tidak sampai 1 juta ton, 1,8, 1,5, beras ya bisa 20 hari. Kalau diantisipasi sebulan, mungkin itu lebih secure. Setidaknya spekulasi itu nggak terlalu mempan. Saya harapkan pemerintah awas juga dan Bulog juga awas juga, jangan hanya pemerintah gitu. Ya, kita harap seperti itu yang terjadi ya, Prof. Inul, karena jujur kita juga khawatir melihat hari-hari belakangan uang kita kelihatannya semakin kurang daya belinya karena harga pangan masih mahal. Terima kasih Ekonom Senior Indef, Profesor Bustanul Arifin sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Prof. Inul. Selamat pagi. Kalau menurut Profesor Bustanul Arifin, Bung Aris tidak terlalu khawatir. Tapi kan kita juga melihat harganya di pasar ya.
sering terjadi kalau saya melihat selisih itu antara hitung-hitungan para ahli dengan realita di lapangan. Harganya tidak semurah atau tidak serendah yang diperkirakan. Saya terus terang berharap yang diproyeksi Profesor Bustanul benar, tapi kalau ternyata tidak begitu ya, harga beras tidak menjadi turun, bagaimana ya? Ya, kita agak terhibur ya dengan pernyataan Prof. Bustanul bahwa tidak akan separah tahun lalu. Terus terang terhibur lah ya. Ya, lebih tenang lah. Ada optimis sedikit. Ada sedikit optimis. Cuman benar kata Leo bahwa kadang-kadang di pasarnya tidak sesuai dengan ini. Nah, tadi Prof. Bustanul sudah menyatakan bahwa pemerintah harus awas nih. Bulog harus awas. Ya kan? Tadi kita sudah bicara bagaimana pemerintah dan semua badan pangan, Bulog ini harus awas dengan kondisi ini. Tadi Prof. Bustanul juga menyatakan bahwa memang unik, masing-masing komoditas punya karakternya masing-masing. Itu artinya pemerintah dan jajarannya itu harus punya strategi untuk masing-masing karakter itu. Betul. Di situ tantangannya kan. Bagaimana untuk cabai seperti apa, mana yang bisa diintervensi, untuk beras seperti apa, untuk daging ayam seperti apa, untuk minyak goreng seperti apa. Itu harus punya strategi yang jangka pendek dan jangka panjang. Itu menurut saya, itu yang harus bayangkan punya karakter masing-masing katanya. Kita melihat di dalam editorial dikatakan bahwa Menteri Perdagangan ya, yang diharapkan tidak boleh merespon santai katanya, dan mengatakan menghibur diri dengan mengatakan harga telur masih stabil, bahkan mestinya bisa naik lagi biar peternak untung. Pertanyaannya adalah begini, kalau kemudian statement itu sebenarnya disampaikan untuk menenangkan kita masyarakat, kalau itu memang benar sih kita senang, tapi kalau ternyata itu hanya untuk meredam kekhawatiran, kan jadi berbahaya juga ya. Itu semacam apa, dalam tanda petik bom waktu juga. Bagaimana Bung Aris? Kita memang sayangkan ya, setiap ada gejolak harga, Menteri Perdagangan ini seperti menyampaikan istilahnya statement yang sebagian orang menganggapnya meremehkan. Terlalu santai melihat situasi yang terjadi. Padahal perlu untuk disampaikan apa yang terjadi dan apa yang sudah Anda lakukan sebagai menteri. Apa yang sudah Anda lakukan sebagai menteri dan apa yang Anda akan lakukan sebagai menteri. Ini kan ya pengaruh pasti ada bahwa Menteri Perdagangannya adalah seorang ketua umum partai politik. Politisi ya. Politisi ya. Dan kita tahu bahwa sebentar lagi pilkada. Jangan sampai Menteri Perdagangan yang ketua umum partai politik ini lebih sibuk mengurus pilkada, ngurus politik dibanding ngurus apa yang harus menjadi tanggung jawabnya soal perdagangan, bahan pokok, segala macam. Sehingga yang keluar adalah statement-statement yang justru membuat kita, Anda kerja atau tidak sih gitu kan? Efektivitas dari timnya ya, seperti apa ya? Kalau kita melihat sebetulnya maksudnya masyarakat kan sedang ditekan beberapa hal ya. Di satu sisi misalnya kita melihat memang secara real harga bahan-bahan pangan ini naik, lalu kita kena pukul lagi dengan rupiah yang sedang melemah. Betul. Kalau bicara gandum tadi Bung Aris sudah katakan bahan baku tepung terigu untuk mie instan misalnya, maka kita akan mengalami kenaikan harga 2 kali lipat daripada sebelumnya. Pertanyaannya, apakah kemudian kita bisa benar-benar menggunakan uang kita dengan optimal? Karena kalau saya lihat banyak teman, banyak tetangga itu benar-benar sudah berhemat sekarang ini. Yang kebutuhan ketiga, keempat, tersier, kuartener itu tidak lagi dilakukan. Yang penting adalah makan, sehat, lalu anak-anak sekolah, dan tetap pakai baju yang bersih begitu. Pertanyaannya, apakah kemudian memang pemerintah menyadari hal ini? Ya, itu yang ketika masyarakat sudah pada posisi ya udahlah, kita urus saja urusan kita masing-masing ya kan, masing-masing bersiasat, menyelamatkan diri, masing-masing, keluarga masing-masing. Ini kan dampaknya luar biasa kalau sampai memang dolar terus menguat, rupiah melemah.
kita baca kemarin industri tekstil akan melakukan PHK. Betul. Iya kan? Iya. Ini yang harus diantisipasi. Rupiah urusannya di BI, ya kan? Harga di Kementerian Perdagangan, di Kementerian Pertanian, itu kan harusnya ada sinergi ya. Sinergi yang apa namanya simultan ya, solusinya, jangka pendek, jangka panjang. Ya kita sebagai masyarakat memang harus bersiasat dengan apa yang kita tahu kemampuan kita ketika harga semakin tidak terjangkau. Tapi pemerintah juga harus bekerja. Pemerintah juga harus bekerja. Pertanyaannya adalah apakah pekerjaan mereka itu benar-benar bisa fokus? Apalagi mengingat tadi Bung Aris sudah katakan pilkada tidak lama lagi nih. Kalau kemudian stakeholdersnya sibuk berpolitik, yang memikirkan kita siapa Bung Aris? Kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bung Aris bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Rudi. Pak Rudi, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Rudi. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Ini harga bahan makanan kelihatannya masih cukup mahal. Kalau Anda lihat apakah memang tadi ada Prof. Bustanul Arifin mengatakan kemungkinan harga beras tidak lama lagi akan turun. Jadi harusnya sih tidak lebih buruk dengan dibandingkan tahun lalu. Anda percaya atau seperti apa pendapat Anda? Silakan Pak Rudi. Begini Pak, saya bukan tidak percaya kepada para ahli ekonom berbicara mengenai perkembangan ekonomi Indonesia. Kalau bicara mengenai perkembangan ekonomi Indonesia, itu sudah terjadi hal-hal seperti itu beberapa tahun yang lalu sampai dengan tahun ini. Yang paling berbahaya yaitu para ekonomi itu, para pejabat kita itu tidak pernah ada kerjasama satu dengan lain untuk menstabilkan harga-harga yang ada di Indonesia ini, di pusat maupun daerah. Mereka lebih condong untuk berusaha bekerja dengan pikirannya sendiri, sehingga tumpang tindih mengganggu perjalanan ekonomi, khususnya mengganggu perkembangan ekonomi desa. Nah, ada hal yang sangat penting, mungkin di luar sedikit dari apa yang Metro TV tayangkan pagi ini. Manusia Indonesia, khususnya pejabat dari presiden sampai ke bawahan terendah, kayaknya tidak menghargai Tuhan. Selalu membiarkan rakyat Indonesia hidup dengan saling membenci, dan mereka tidak sadar itu adalah kutukan dari Tuhan kepada bangsa ini. Dan ini sudah ditegur, saya pernah datangi Menteri Agama dan Menteri Keuangan, tapi mereka menolak saya. Saya bikin surat resmi dan dapat tanda terima dari Menteri Keuangan, tentu mereka menolak saya untuk bicarakan hal ini. Jadi satu hal yang penting untuk maju hanyalah bangsa Indonesia jangan sekali hidup dengan saling membenci. Makasih. Terima kasih Pak Rudi di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Rudi ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lia. Silakan Bu, pendapat Ibu. Ya, makasih. Sahabat saya setuju tadi dengan ulasan Pak Arif ya. Sepertinya ini para pejabat kita yang berkompeten di bidangnya itu sesudah Pilpres
Itu kan mereka sibuk ya, pada sibuk dulu itu waktu kenaikan harga. Kemudian memberikan statement atau pernyataan-pernyataan terhadap iklim dan sebagainya lah ya. Nah, itu akan berulang lagi sekarang ini. Seperti saya katakan tadi Pak Arief, mereka sibuk lagi pilkada. Karena kan mereka ada sebuah lagi anggota-anggotanya ya. Jadi memang susah juga kalau pejabat pemerintah itu tidak bisa membedakan tugas negara dengan politik ya. Ya walaupun dia mereka itu pejabat politik. Nah, jadi mereka itu hanya satu saja pernyataannya. Ketersediaan cukup, aman, ya dan sebagainya. Kemudian ujung-ujungnya adalah operasi pasar yang sebenarnya tidak ada fungsinya juga. Jadi operasi pasar itu hanya sebagai penyejuk masyarakat bahwa mereka itu turun. Ya padahal dia itu hanya melihat yang di pusat saja. Seperti satu hari waktu naik beras, katanya sudah turun di pasar ini di Jakarta. Ya di Jakarta, tapi di daerah tidak turun. Nah, inilah sedikit kelemahan pejabat kita ini, karena dia hanya memfokuskan kepada apa yang di situ saja yang nyata. Dia tidak jalan atau tidak kerjasama seperti tadi dikatakan penelpon ya. Tidak ada kerjasama dengan pejabat-pejabat yang ada di daerah, sehingga dia tahu juga kondisi di daerah bagaimana kenaikan harga dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan selesainya nanti pilkada ini ya, karena kita lihat sudah akan makin dekat, maka perekonomian negara kita ini atau masyarakat kita ini makin baik, dan masyarakat yang menengah ke bawah itu bisa menikmati ketersediaan daripada pangan di market Indonesia. Karena mereka itu soalnya kan dia tidak ada masalah, mereka itu punya uang, punya cukup. Yang masalah ini adalah yang tidak ada penghasilan tetap tiap bulan. Sedangkan ada penghasilan tetap tiap bulan itu mengeluh, apalagi yang tidak. Jadi ini para pejabat ini mudah-mudahan bisa membedakan antara tugas negara dengan memang tidak bisa juga dilepaskan dari situ, tapi harus juga memperlihatkan kerjanya sehingga masyarakat bisa menilai bagaimana keadaan negara kita dan kerja daripada pejabat kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Lia ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo dan Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan? Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Selagi negara ini membiarkan para tengkulak merajalela, para pemegang uang menguasai ekonomi ini, kita akan tetap seperti ini Pak Leo. Setiap tahun bicara soal pangan yang melejit. Karena pangan itu dikuasai oleh para pengusaha. Petani padi miskin terus, tapi beras di pasar mahal terus. Iya. Kedelai kita, Jambi ini pernah menjadi juara 1 intensifikasi kedelai se-Indonesia. Saya ada di dalam itu. Tahun 20 tahun yang lalu. Sebenarnya menurut teori, kedelai itu bisa ditanam di Indonesia, Pak Leo dan Pak Arief. Tetapi penanganan harga pasca panennya itu. Jadi kesimpulan saya, gudang Bulog ada di seluruh Indonesia. Selagi pemerintah ini membiarkan harga pangan itu dikuasai oleh pasar, maka masyarakat paling bawah tetap tertindas. Harga mahal, tapi petani dapatnya sedikit, Pak Leo. Tetap miskin. Maka itu hari ini saya mengatakan kepada Metro ini, kata Nabi, kalau bukan ahlinya yang mengerjakan sesuai itu tunggulah kehancurannya. Seperti Menteri Perdagangan menanggapi enteng saja, padahal masyarakat di bawah sudah menjerit-jerit. Maka ketua-ketua partai ya liburlah dulu menjadi menteri, urus sajalah partai itu. Menteri Koordinator Ekonomi juga ketua partai, Menteri Perdagangan pilih salah ketua satu partai. Begitu ya? Pilih salah satu ya Pak Ramadan begitu ya Pak? Sebaiknya begitu Pak, biar fokus mengurusi orang-orang kecil paling bawah ini. Kalau dia kan tidak merasakan Pak Leo. Kalau kami beli beras mahal, penghasilan sedikit tentu merasakan. Jadi tolonglah Pak Menteri yang tidak fokus itu dengan jantan Anda menyampaikan kepada Presiden, saya fokus ngurus partai atau fokus ngurus rakyat saja. Pilih jangan lepaskan partai itu. Sebaiknya begitu. Selagi tidak fokus, maka kita akan seperti ini terus. Mohonlah ketua-ketua partai itu memilih salah satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi. Selamat pagi Pak.
Pertanyaannya apakah memang seperti yang disampaikan Pak Ramadan, Bung Aris, mau memilih salah satu? Karena kan sering terjadi, kita harus akui posisinya di kabinet itu juga berguna banyak untuk partainya. Bagaimana Bung Aris? Ya, kita lihat tadi ya, para penelpon itu mengeluhkan perangai para pejabat kita ketika menangani masalah pangan ini. Mereka seakan apa ya, hal yang biasa gitu. Bahkan tadi ibu yang di Bekasi ya, dia sudah tahu polanya tuh. Ketika harga naik, di Makassar ya, komentarnya, oh barang cukup kok, ada, aman, operasi pasar sudah dianggap selesai. Padahal harga tidak turun juga. Tapi tidak turun. Ya kita bisa cek sejak kita kapan kita duduk di sini itu bicara soal harga beras sampai sekarang turun atau tidak, kan tidak. Tadi Bapak yang di Jambi juga mengeluhkan soal itu. Silahkan pilih mau urus politik apa urus rakyat. Iya. Mungkin itu yang nanti akan dilakukan oleh Presiden Jokowi ya, kan katanya akan mereshuffle katanya. Jadi mungkin akan lebih fokus kabinetnya mungkin. Mungkin, tapi kalau reshuffle-nya dengan alasan politik itu jadi soal juga gitu kan. Yang itu kita harapkan ini tidak terjadi lah ya. Pertanyaannya adalah kalau kemudian tadi kerjasama ya, tadi Pak Rudi di Bekasi menyoroti soal kerjasama yang kurang. Lalu tadi Ibu Lia ya mengatakan ini mau ngurus negara atau mau ngurus kepentingan politik. Pertanyaannya adalah apakah para menteri ini yang terutama yang mengendalikan harga pangan memang bisa kita harapkan memilih seperti itu, punya jiwa negarawan untuk memilih salah satu supaya fokus, atau memang ya sudah nanti sampai pemerintahan Jokowi Maruf Amin ini Oktober berakhir ya akan seperti ini terus yang kita hadapi. Bagaimana Bung Aris? Ya memang ini dilema di Indonesia ya, di perpolitikan di mungkin dimanapun. Ketika menteri itu, presiden ketika memilih menteri harus memperhatikan faktor politik. Tapi ketika sudah ada di dalam kabinet, ya oke lah ngurus politik. Tapi kan tugas utamanya adalah urusan rakyat, urusan bagaimana dia Menteri Perdagangan ya bagaimana soal harga, soal distribusi, soal segala macam, bagaimana dia berkoordinasi dengan Menteri Pertanian, soal mengantisipasi iklim, bagaimana berkoordinasi dengan Bulog, bagaimana berkoordinasi dengan Badan Pangan, dan ada Menko-nya di situ. Sayangnya juga ketua umum partai politik, ya kan? Itulah di situ persoalan yang menurut saya. Baik, kita harus jeda dahulu, Bung Aris dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bung Aris, apa yang kita harapkan bisa dilakukan pemerintah? Karena untuk kita rakyat yang penting apapun yang dilakukan, ya harga bahan pangan turun dan kita bisa membelinya. Bagaimana Bung? Ya, pemerintah harus bekerja simultan dan progresif ya. Dunia usahanya juga harus diperhatikan. Pelemahan rupiah terhadap dolar itu kan berdampak besar pada pengusaha. Tapi masyarakatnya juga harus diperhatikan daya beli. Dua kutub ini yang harus bisa diurus pemerintah supaya benar-benar kuat masing-masing kan. Kita tahu misalnya harga eceran tertinggi tadi Pak Bustanul itu bagi pengusaha kan agak repot nih. Nah, bagaimana dengan beras premium? Tadi Pak Bustanul usul ya. HET jangan diberlakukan untuk beras premium. Itu untuk beras menengah ke bawah saja. Karena kalau yang beras premium ada HET-nya ini pengusaha yang kesulitan kan. Tapi kan pengawasannya juga harus ketat. Betul. Jangan nanti dioplos beras medium jadi beras premium. Dicampur ya? Dicampur. Cari cuan, cari untung. Mediumnya langka.
teman-teman masyarakat juga yang kerepotan kan. Jadi memang perlu kerja yang serius ini untuk ngurus ini. Bagaimana kebijakan itu dibuat, bagaimana pengawasannya dibuat. Ya butuh menteri yang fokus bekerja untuk itu di sisa masa sampai Oktober ini. Sampai Oktober. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan sampai Oktober kan. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga menurut saya bagi pemerintahan berikutnya. Mungkin menteri-menteri bidang ekonomi yang memang mengurus urusan ini, janganlah dari partai politik mungkin. Teknokrat sejati ya, betul. Supaya kemudian fokusnya adalah kepada pekerjaannya, betul. Tidak terganggu dengan kepentingan partai. Betul. Kita harap apa yang kita sampaikan di tempat ini juga memberikan sumbangan supaya harga pangan tidak terus-terusan naik. Bung Aris Wadillah, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pagi, Leo. Pemirsa, kita perlu berharap pemerintah melakukan langkah konkret untuk menurunkan harga, setidaknya untuk komoditas yang dapat diintervensi. Yang tidak lupa tentu adalah kebijakan jangka panjang untuk mengantisipasi perubahan iklim, sebagaimana yang diperingatkan Presiden Jokowi bahwa Indonesia bakal menghadapi neraka iklim, yaitu kekeringan panjang. Tanpa aksi yang cepat, maka publik kita akan terus cemas dan bisa lemas. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.